Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sembari menunggu teman-teman yang masih belum bergabung, kita mulai saja acara Inspirasi Ramadan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amuri dina waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat serta karunia-Nya kepada kita dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, dan mungkin yang paling mahal untuk saat ini adalah nikmat kesehatan. Dan insya Allah bagi teman-teman yang ikut ke dalam inspirasi pada pagi hari ini, yang sudah bergabung, mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Yana wa Habibana wa Syafi'ana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islam seperti saat ini. Baik, yang saya hormati kepada Bapak Ibu Guru SMK Semak Bogor, siswa-siswi SMK Semak Bogor beserta kakak-kakak alumni yang telah bergabung bersama kita. Sebelumnya saya ingin menginformasikan terlebih dahulu, untuk setiap peserta diharapkan untuk mute agar kita sesama menjaga kenyamanan dan juga saling menghargai agar kelancaran inspirasi Ramadan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik. Seperti biasa pada inspirasi Ramadan pada hari ini, yaitu salah satu program dari Qiyamul Ramadan, insya Allah kami akan memberikan beberapa hadiah kepada teman-teman, yang dimana diperuntukkan untuk teman-teman yang berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh pemateri kita, dan juga bertanya di sesi tanya jawab yang akan Baik. Kita langsung saja kepada acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara inspirasi Ramadan pada pagi hari ini dengan kalimat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dilanjutkan dengan tilawatul Quran yang akan disampaikan, yang akan dibacakan oleh akhina Ilyas Afifi Abdurrahman. Kepadanya saya persilahkan. Tes, suara masuk? Masuk ya? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha sami'un basir. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من
نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sadaqallahul azim. Jazakallahu khairan katsiran kepada akhina Ilyas Afifi Abdurrahman atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Baik, kita langsung saja kepada acara utama, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Kak Nurul Izzah Darmawan, yang akan dimoderatori oleh Uktina Azizah Alia Rehan. Kepadanya saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suara saya? Alhamdulillah, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, juga Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian ilmu online ini di Zoom meeting maupun melalui live streaming on YouTube. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat saja semuanya ya. Amin. Ya, jadi hari ini insya Allah kita akan melaksanakan suatu kajian ilmu bersama Kak Nurul Izzah Darmawan. Ya, Kak, seorang alumnus Makbo, salah satu alumnus Makbo yang sangat berprestasi. Beliau merupakan bintang pelajar angkatan 60 ya Kak ya. Iya. Dan sekarang menjadi mahasiswi
Biokimia di Institut Pertanian Bogor. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang Kak Nurul Izzah telah bersama kita semua. Baik, bisa langsung saja kita mulai kajiannya yang bertemakan hikmah menuntut ilmu. Kepada Kak Nurul Izzah dipersilahkan. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Suara aku kedengaran jelas? Alhamdulillah, kedengeran Kak. Oh ya, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa mendapatkan nikmat sehat dan sempat gitu ya, sehingga kita bisa menghadiri kajian, bukan kajian sih sebenarnya, sharing online gitu di Qiyam Ramadan yang tahun ini kebetulan harus dilaksanakan online gitu, tapi semoga nggak mengurangi makna silaturahim kita ya, insya Allah. Nah, pertama-tama salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dan kepada para sahabatnya Yasya akhir zaman, dan semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara sharing kali ini. Dan yang saya sayangi teman-teman semua, adik-adik di SMK Semak Bogor. Terima kasih kepada panitia Qiyam Ramadan yang telah memberi kesempatan untuk bernostalgia kembali ya bersama SMK Semak Bogor gitu, dan semoga pengalaman dan ilmu yang masih sangat sedikit yang aku miliki sekarang bisa bermanfaat gitu ya, meskipun sedikit, semoga bisa diambil manfaatnya untuk teman-teman sekalian. Nah, gimana nih, apa kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah, sehat Kak. Sehat ya, habis UAS katanya kemarin? Iya Kak, Iya, alhamdulillah. kemarin terakhir. Oke, alhamdulillah kalau UASnya udah selesai, berarti bisa fokus ya di ibadah 10 hari terakhir di bulan Ramadannya. Semoga bisa dimaksimalkan lagi ibadahnya gitu. Oh ya, sekarang kita akan membahas, atau aku akan sharing sedikit tentang hikmah menuntut ilmu. Sebentar, dicoba share screen dulu ya. Sorry. Sudah terlihat screen-nya? Belum Kak. Oh, belum, sudah. Baik, Ya, sedang loading. Alhamdulillah sudah. Sudah terlihat? Oke. Ya, jadi hari ini temanya adalah hikmah menuntut ilmu gitu ya. Dan oh ya, sebelumnya mungkin ada sebagian teman-teman yang belum kenal, mungkin tadi Aziza juga udah sedikit mengenalkan ya gitu. Tapi nggak apa, kita kenalan lagi. Namaku Nurul Izzah Darmawan, biasa dipanggil Nurul, lahirnya di Bekasi tanggal 8 Juni tahun 1999. Terus alhamdulillah lulus dari Semakbo tahun 2018, angkatan 60. Dan sekarang mendapat kesempatan untuk alhamdulillah belajar lagi di tempat lagi di Biokimia IPB angkatan 2018. Nah, kita langsung aja. Nah, hari ini ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan ya, yang aku sampaikan dan juga bisa kita diskusikan bersama. Ada 4 ini. Yang pertama, mengapa sih kita harus menuntut ilmu? Kemudian tujuan kita menuntut ilmu, selanjutnya hikmah dari menuntut ilmu, dan yang terakhir ada insight ya. Sebenarnya bukan insight sih, kayak tips aja gitu, beberapa hal yang selama ini aku terapkan dalam belajar dan alhamdulillah bisa efektif gitu. Mungkin nanti kalau ada yang kira-kira cocok dengan teman-teman bisa diterapkan juga gitu ya. Oke, langsung aja. Nah, tapi sebelumnya aku ada game dulu nih. Kira-kira teman-teman mau main game nggak? Nanti kata panitia tadi ada ininya ya, ada hadiahnya ya, Ziza, bintang. Iya Kak, insya Allah ada Oh hadiahnya. ya, insya Allah tuh ya. Jadi diharapkan partisipasi aktif teman-teman. Dan di sini boleh mungkin kalau mau jawab lewat mikrofon atau lewat chat ya. Jadi nanti teman-teman langsung bisa jawab lewat chat aja gitu. Gamenya namanya The Numbers Game. Ini sederhana. Jadi nanti aku di layar akan tampilkan angka, baik angka maupun nomor gitu ya. Pokoknya angka-angka di layar. Nah nanti teman-teman tinggal tebak kira-kira itu angka apa sih gitu.
Ya, aku kasih waktu sekitar 5 sampai 7 detik lah untuk menampilkan angka itu. Nanti teman-teman kalau tahu jawabannya bisa langsung menjawab di kolom chat. Ya, sudah paham ya aturannya? Oke, kalau sudah bisa kita mulai ya. Oke, nomor pertama. Nah, kira-kira ini nomor apa teman-teman? Ada yang tahu? Boleh langsung dijawab lewat chatnya. Sorry. Ya, ketahuan. Sekarang aku belum bisa lihat kolom chat. Ada yang mau menjawab langsung dari mikrofon juga nggak apa-apa. Udah ya, udah ketahuan. Jadi ini nomor make delivery. Oke, kita bisa lanjut ke yang kedua. Sebentar. Bintang chatnya ada nggak ya? Kok di aku nggak ada? Yang mana, Kak? Kolom chat. Ada kok, Kak, ada. Sebentar. Belum ada. Bentar ya, mungkin aku stop sharing dulu ya sebentar. Iya, belum terlihat ya? Screen-nya udah terlihat lagi belum? Sudah, Kak, sudah. Tapi kolom chatnya nggak ada. Oh, sebentar. Nah, oke. Nah, udah ada yang jawab tadi ya, make delivery. Oke, benar. Terus yang kedua. Nah, ini kira-kira apa? Tadi ada yang sempat kebuka sedikit. Mungkin teman-teman ada yang sempat lihat. Oke, aku kasih make delivery lagi, KFC delivery. Ayo, aku kasih jawab 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, betul ya, KFC delivery atau KFC pesan antar. Kayaknya pada hafal-hafal banget ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, kira-kira ini apa? Kayaknya tadi udah ada yang salah jawab. Habis quarantine pada hafal ya. Ya, kira-kira ini nomor apa teman-teman? 1500600. PhD ada lagi. Ini kayaknya hadiahnya Rehan Nabil nih ya dari tadi. Oke, 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, betul. Ini nomor Pizza Hut delivery. Oke, pada lancar ya. Lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ini kira-kira apa? Makin naik levelnya ya. Tadi gampang tuh. McD, KFC, PhD, sekarang apa nih? Kok pada tahu sih? Oke, yang tadi belum jawab mungkin bisa di nomornya ini. 238518000. Kira-kira ini apa? Ya, belum ada yang jawab. Masih sedih-sedihan ya, kok pada tahu sih. Oke, menyerah yang ini. Aku kasih 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nomor tetangga, bukan ya. Ini adalah jumlah penduduk Indonesia menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik pada tahun 2015. Bacanya gimana? 238.518.000 dan sekitar 54 juta dari jumlah ini adalah anak-anak usia sekolah, yakni usia 7 sampai 18 tahun. Jadi termasuk kita, ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Naik nih levelnya. Tapi tadi udah dikasih clue ya, udah kaitannya udah ke angka lagi, bukan ke nomor-nomor telepon kayak tadi. Oke, belum ada yang jawab. Kasih 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, masih pada menyerah. Nah, ini adalah jumlah anak putus sekolah di
Indonesia usia 7-18 tahun menurut data dari TNP 2K tahun 2015. Jadi ada sekitar 4.586.332 teman-teman kita yang kurang beruntung ya, bahkan tidak hanya putus sekolah, tapi bahkan tidak memiliki akses gitu untuk pendidikan di daerahnya. Nah, kenapa aku tunjukin angka ini? Semoga ini menjadi pengingat bagi teman-teman, bahkan bagi aku juga gitu. Ternyata suatu hal yang kita anggap sehari-hari sebagai rutinitas gitu kan, kayak teman-teman setiap hari berangkat ke sekolah gitu. Bahkan sekarang ketika lagi lockdown seperti ini, kita bisa mendapatkan akses untuk belajar di rumah gitu. Tapi ada sekitar 4.500.000-an ya teman-teman kita ini yang kurang beruntung gitu. Jadi semoga ini menjadi pemacu semangat bagi teman-teman lagi ya untuk menghargai kesempatan yang telah Allah berikan ke kita, dan semoga nanti ketika kita sudah menyelesaikan studi dan bisa terjun ke masyarakat dan bisa bermanfaat gitu bagi teman-teman kita khususnya ya. Oke, mungkin ini yang terakhir. Nah, ini bonus, ada yang bisa jawab? Tadi levelnya udah sulit, sekarang jadi gampang lagi nih. Kira-kira apa? Hari Cuma 2 pahlawan. angka. Hari pahlawan, oke, ada jawaban lain? Tanggal berarti ya. 10, iya benar. Pahala puasa di bulan Ramadan, Masya Allah. Ada lagi? 10 hari terakhir. 10 hari terakhir, oke, ada lagi? Oke, nggak ada ya, kasih waktu 5 detik terakhir. 5, bulan Oktober. 4, 3, 2, 1. Ya, ini adalah poin plus lapsus volum kalau bisa ngumpulin di hari H praktikum. Teman-teman yang kelas 11 masih seperti ini? Kalau misalnya bisa ngerjain di hari H, dapat plus 10 dari Miss Meli? Udah nggak ada, Kak. Oh, udah nggak ada. Oh ya, udah. Iya, udah nggak ada. Ya. Di zaman aku itu berarti. Pantesan nggak pada tahu. Iya, nggak apa-apa. Ya, 10 hikmah menuntut ilmu. Oke, dapatnya minus mulu asaan. Jadi curhat. Oke, mungkin udah cukup ya teman-teman untuk gamenya. Semoga ini bisa menjadi ice breaking aja, intermezzo gitu ya. Semoga teman-teman bisa makin fresh dan lebih semangat lagi untuk mengikuti materi hari ini. Oke, kita masuk. Ya, sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu, nah, mengapa sih kita ini harus menuntut ilmu? Gitu. Mungkin teman-teman pernah nggak sih ditanyakan oleh orang lain misalnya, atau nanya aja deh ke diri sendiri gitu, kenapa sih hari ini aku harus menuntut ilmu, hari ini aku harus sekolah, hari ini aku harus datang ke majelis ilmu misalnya gitu. Oh ya, aku hampir lupa, sebelumnya ini disclaimer dulu ya, jadi sebenarnya kan kegiatan menuntut ilmu dan kegiatan belajar itu kan kita lakukan sejak lahir sampai nanti kita masuk ke liang lahat gitu ya, sampai nanti kita dipanggil Allah. Nah, tapi yang akan banyak kita bahas di sini adalah menuntut ilmu yang dalam bentuk fisik, maksudnya yang kita datang ke sekolah, ke majelis ilmu, seperti itu ya. Oke, balik lagi ke mengapa kita harus menuntut ilmu. Nah, mungkin teman-teman pasti akan menjawabnya karena kewajiban kita ya sebagai seorang muslim, atau enggak ada juga yang mungkin di seorang tua gitu kan, ada yang bilang paling sebenarnya nggak mau sih Kak sekolah, pengennya usaha aja kayak gitu. Mungkin sebagian ada ya yang menjawab seperti itu. Tapi di sini aku mau mengenalkan dulu ya kenapa sih ternyata kita itu harus menuntut ilmu. Nah, di sini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah ya, beliau bilang menuntut ilmu karena Allah itu adalah bukti ketundukan padanya. Kemudian mempelajarinya dari seorang guru adalah ibadah, lalu melangkah menuju majelisnya adalah pembuka jalan surga, duduk di tengah kajiannya adalah taman firdaus atau teman-teman surga, membahasnya adalah bagian dari jihad, kemudian mengajarkannya kepada orang lain itu adalah tasbih, lalu menyampaikannya kepada orang yang belum tahu itu adalah sedekah, dan mencurahkan kepada yang berhak menerimanya adalah qurbah atau apa bentuk mendekatkan diri. Cara kita salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ya dari sini ada banyak sekali keutamaan menuntut ilmu bahkan sebelum kita sampai ke majelis ilmunya. Gitu. Kita lihat menuntut ilmu karena Allah, kemudian kita menempuh jalannya ke sekolah, baik itu ke majelis ilmu lah gitu pokoknya ya, tapi terutama ke sekolah gitu yang sekarang sedang kita jalani. Terus lalu baru duduk aja nih, belum membahas, itu sudah diibaratkan seperti ada di taman
surga gitu. Kemudian ketika kita bahas ilmunya itu adalah bagian dari jihad kita sebagai pelajar ya. Jadi jihad itu tidak selalu angkat senjata gitu ya, tapi sebagai pelajar kita belajar, kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh itu juga bagian dari jihad dan segala bentuk keutamaan-keutamaan lainnya yang membuat kita bersyukur ya, alhamdulillah kita masih diberikan kondisi negara yang kondusif gitu, kita masih bisa tetap menuntut ilmu di sekolah-sekolah sekarang gitu, meski sekarang balik ke school from home lagi ya gitu. Nah, kalau tadi itu tentang mengapa kita harus menuntut ilmu, sekarang selanjutnya adalah tujuannya. Tadi kalau karya ilmiah itu anggaplah sebagai pendahuluan ya, atau latar belakang gitu. Kenapa sih kita harus menuntut ilmu? Karena keutamaan dan keberkahan yang bisa kita dapatkan gitu. Kalau sekarang tujuan. Nah, kalau tujuan itu berarti kan apa yang mau kita capai ya, ada yang akan kita capai gitu dengan kita menuntut ilmu. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ditanya tujuan menuntut ilmu, ada jawabannya seperti di bawah ini ya. Nah, apakah tujuan kita menuntut ilmu itu untuk mendapatkan gelar akademik? Gitu. Atau kita menuntut ilmu untuk meningkatkan jenjang karir? Gitu. Misalnya tadinya kita sebagai staff gitu, kemudian kita menuntut ilmu, dapat gelar, nanti naik lagi jadi supervisor dan seterusnya gitu sampai jenjang karir kita naik. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah ya kalau misalnya teman-teman itu nge-set tujuannya dua hal ini gitu. Tapi mungkin jika kita melihat lebih jauh, kalau dua hal ini kan berarti kita menuntut ilmu tujuannya hanya untuk manfaat untuk diri kita sendiri ya. Ya nggak, gelar akademik untuk diri kita. Habis itu jenjang karir juga, jenjang karir kita gitu. Tapi semoga di antara teman-teman ketika ditanya apa tujuan menuntut ilmu, ada yang menjawab, nah supaya bisa menebar manfaat untuk orang lain gitu. Jadi ternyata kita tuh menuntut ilmu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk meningkatkan kebermanfaatan kita itu di lingkungan kita, baik di lingkungan keluarga, di teman-teman maupun masyarakat secara umum gitu ya. Nah, apabila kita persempit lagi skopnya atau ruang lingkupnya, kira-kira apa sih tujuan kita menuntut ilmu dengan datang ke sekolah? Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu kenapa di sini aku kasih ilustrasi gelas yang berisi air? Mungkin kalau ada yang tahu bisa dijawab di chat ya. Kenapa sih kira-kira apa sih hubungannya ilmu dengan gelas dan itu juga dengan air? Gitu. Nah, jadi pada hakikatnya ya ketika kita datang ke sekolah itu anggap saja kita membawa wadah-wadah kosong dalam diri kita gitu. Kita membawa wadah kosong dalam diri kita dan nanti ketika kita sampai di sekolah kita siap ditransfer ilmu oleh bapak dan ibu guru kita yang berupa air itu gitu. Ketika selama proses belajar itu wadah kita terus diisi oleh air dan seperti teman-teman ketahui juga air itu kan banyak banget manfaatnya ya, bisa dibuat minum, mandi, menyiram tanaman, bahkan kalau di kita nih anak kimia bisa jadi pelarut gitu ya, pelarut universal, bisa didestilasi menjadi aquades kayak gitu. Pokoknya banyak banget fungsi air gitu. Nah, ketika kita belajar di sekolah, kita membawa wadah-wadah kosong itu, kemudian kita diisilah wadah-wadah itu oleh bapak dan ibu guru ya, transfer ilmu. Nah, ketika nanti kita lulus atau ketika istilahnya wadah kita ini sudah penuh dengan air, itu tinggal terserah kita bagaimana kita akan memanfaatkan si air tersebut gitu. Apakah kita gunakan untuk diri kita sendiri atau seperti yang tadi aku bilang, kita manfaatkan untuk hal-hal lain gitu ya. Seperti kalau tadi kan contohnya menyiram tanaman gitu kan kalau air. Tapi kalau misalnya air ini kita ibaratkan ilmu, jadi wadah kita ini sudah penuh dengan air atau ilmu itu, nanti apakah kita bisa menerapkannya gitu? Apakah hanya kita gunakan sendiri? Nah, mungkin teman-teman pernah bayangkan gini ya sebenarnya. Nah, mungkin teman-teman bilang, oh berarti ilmu itu baru bisa diterapkan ketika wadah kita sudah penuh ya, ketika kita nanti sudah lulus gitu. Ternyata enggak, meskipun belum penuh juga, maksudnya sudah ada yang kita dapatkan gitu ya selama beberapa bertahun-tahun ini kita menuntut ilmu, kan kita bisa bilang ya, aku juga sering bilang gitu, ilmuku tuh baru sedikit gitu, apakah bisa bermanfaat untuk orang lain? Gitu ya, mungkin ini juga salah satu keresahan teman-teman. Nah, jawabannya bisa atau enggak, mari kita simak
video sebentar ya. Nah, ini silakan diperhatikan ya. Oh, nggak ada suaranya ya? Sebentar, halo, sudah ada suaranya? Videonya nggak ada, Kak. Oh, sebentar. Ya, sudah. Ada, oke, sebentar ya, aku besarin dulu. A man, for example, earned $1 billion in his life. What did he spend? A few million, maybe. That's also if he was generous. Some people, the more they have, the stingier they become. One brother told me, I've got a shop in town. You know, when the poor people come, they never ask for a discount. But when a rich man comes, he says, hey, what's your last price? Like, brother, take a look at that vehicle up there, man. And the other man who came on public transport told me, how much does this cost? He took the money out and carried on. It's the rich sometimes who want more and more discount. Why is it? I don't know. I'm not a rich man, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala grant barakah to all those who have wealth. Wallahi, it's not a bad thing, but it's just a bigger test. And sometimes fewer people pass the test. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the passing of our tests. So as we would like another branch and make a lot of money, we're only going to spend a fraction. When it comes to knowledge, with time, we will be spending maximum. And if we don't, we are losing. And why I raise this is because one of the points to be mentioned is that we need to gauge our progress. And we will be able to understand how much progress we've made by looking into how well we've implemented what we've learned and how we have benefited others from the knowledge we have achieved. How did you benefit? Don't think, no, I'm just a small toy, you know, I can't give. No, I have seen beggars take out money from their pockets, giving other beggars money. And that's when a tear rolled down my cheek. Today, when I give $1, $2 to a beggar on the streets, I don't know if you have beggars here, but I think every country more or less should be. You might say, no, they're from outside, but wherever they're from, it's okay. It's an opportunity to give wealth. So you see a wealthy man giving $5, and then you see that man giving $1. Who has given more? Who has given more? Wallahi, percentage-wise, the one from 5 who gave 1 has given out 20%. And the one from 5 million who's given out 5 has given out 0.0000. I don't even know where the 1 fits in, percent. So who gave more? That's why I say, you have lots of knowledge, you have a bigger responsibility. Lots of knowledge, you have to share more. You have a bigger responsibility. Percentage-wise, what you are giving is very small. But alhamdulillah, Allah doesn't look at it that way. For as long as you've tried and you've given it maximum, alhamdulillah. But if you have less knowledge, remember, don't think for a moment, I cannot give. Look at that beggar whom I told you moments ago about. He had a little bit, he shared it with someone. What about us? We have a little bit of knowledge, share it with your family. Jadi sudah ya videonya. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau menyampaikan hikmah yang bisa kita ambil dari video tadi? Boleh via chat atau enggak pakai mikrofon aja deh ya. Boleh Zizah ditunjuk satu orang kalau ada yang mau menyampaikan hikmah dari video tadi. Mungkin bisa raise hand dulu kalau misalnya mau bicara. Nggak ada. Ini ada hadiahnya loh, panitia ya. Mungkin bagi yang mau menjawab via mic, bisa raise hand terlebih dahulu. Iya, silakan. Banyak banget yang bisa kita pelajari dari video tadi. Itu mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan. Atau kalau nggak ada yang mau, bintang aja atau Zizah.
Eh, itu Karena ada yang ada nanya, Kak, buat panitia. via Gimana? chat bisa nggak? Ya, ada yang Oh, bertanya di boleh. kolom chat. Boleh Boleh ya? via chat. Nah, Baik. ya, kita tunggu ya. Nah, oke, jadi sambil kita menunggu teman yang mau menyampaikan hikmah tadi, ya bisa dipahami ya bahwa mufti itu mengaitkan atau mengibaratkan ilmu yang kita miliki itu dengan harta kekayaan, gitu ya. Jadi bukan berarti ketika kita masih sedikit, kalau tadi tentang harta gitu ya, kalau misalnya sedikit bukan berarti kita tidak bisa memberi. Justru kalau misalnya sedikit dan kita memberi itu diukur secara persentase justru lebih besar gitu ya daripada kalau misalnya kita memberinya banyak tapi memberinya punyanya banyak tapi memberinya sedikit gitu. Belum ada yang di chatnya. Nah, tapi kalau misalnya tentang ilmu itu kan seperti tadi dibilang ya, bukan berarti sama seperti harta tadi, bukan berarti kalau kita masih memiliki sedikit ilmu bukan berarti kita tidak bisa berbagi gitu ya. Justru kalau misalnya ilmu kita masih sedikit ya berbagilah sesuai porsi yang telah sesuai porsinya gitu. Kalau misalnya sedikit ya sudah, tidak apa-apa berbagi sedikit, tapi setidaknya kita berbagi gitu. Nah, nanti ketika ilmu kita semakin luas, kita semakin tahu banyak, maka harus lebih banyak juga yang kita berikan gitu. Semakin banyak juga manfaat yang kita berikan ke lingkungan gitu. Belum ada? Bintang, chatnya private atau ke ini ya? Ke room? Yang tadi private. Oh, private. Belum ada ya? Mungkin untuk sembari menunggu bisa dilanjut. Oke, kita lanjutin dulu. Nanti kalau udah boleh dikabarin aja ya, dikasih tahu akunya. Siap. Oke. Oh, ada nih. Allah sees your efforts, not your accomplishments. Oke, bagus banget. Ya, Dari jadi Pak yang Allah Jokowi. lihat. Ya, dari Jokowi. Ini siapa? Insya Allah ada Pak Jokowi. Ya, Allah itu melihat usahanya ya, walaupun kita punya sedikit dan kita memberi sedikit, tapi itulah yang dilihat Allah gitu ya, bukan apa, not your accomplishment ya, bukan apa yang kita capai gitu. At least kita ada usaha untuk berbagi. Oke, sambil menunggu yang tadi mau sharing katanya. Nah, mungkin tadi kan kata yang di video, minimal kita bisa berbagi dengan keluarga kita gitu. Nah, berbaginya seperti apa? Apakah kita misalnya nih sore-sore lagi sambil ngabuburit, ngumpulin keluarga, ayah, ibu, adik-adik sini aku ajarin hukum Lambert Beer gitu. Kan nggak gitu juga ya. Jadi coba kita cari ilmu apa sih yang kita miliki yang bisa kita aplikasikan. Aku kasih contoh kecilnya seperti ini. Nah, start with the little things. Nah, mungkin teman-teman nih lagi zaman pandemi kayak gini ya, banyak dapat BCA atau broadcast pesan-pesan seperti ini. Boleh dibaca dulu ya. Ini juga salah satu yang aku dapatkan minggu lalu lah ya. Vitamin yang dilarang karena ini gitu. Dan vitamin suplemen kandungan propolis, vitamin yang dianjurkan, vitamin C, zinc, omega 3 dan 6. Nah, sebagai anak smakbo gitu ya, yang kimia banget setiap hari kita bertemunya kimia lagi. Kira-kira ada yang salah nggak menurut teman-teman dari pesan ini? Yang udah di broadcast kemana-mana gitu, yang bisa jadi ada sebagian orang yang udah menerapkan isi pesannya. Ada yang mau menyampaikan kira-kira apa yang salah nih dari pesan ini? Yo, sebagai anak kimia ya, mungkin dari kelas 10, 11. Nah, ada nih, ZN itu vitamin kah? Oke, udah nyadar ya yang mana yang salahnya nih dari pesan ini? Oke, nah dia kan bilang vitamin yang dianjurkan atau, oh nggak ada citasinya, anak laporan banget ya. Dibilang vitamin yang dianjurkan atau boleh diberikan itu adalah vitamin C, zinc, dan omega 3 dan 6. Nah, tadi ada yang udah curiga nih, ZN itu apakah vitamin? Bukan ya, ZN itu adalah logam transisi gitu. Dan sedangkan, benar juga, omega 3 dan 6 itu asam lemak. Apakah logam transisi dan asam lemak itu vitamin? Kan bukan gitu. Takutnya kalau misalnya pesan ini terus nanti di forward lagi kayak gitu, nanti orang-orang akan menganggapnya oh berarti yang boleh kita makan vitamin C, zinc, dan omega 3 dan 6. Jadi akan mencukupkan vitaminnya yang dimakan itu ya udah vitamin C aja gitu.
Dan misalnya kan roti juga ada kandungan zinknya ya, jadi makannya jeruk, roti, sama omega 3 dan 6 itu banyak di minyak, jadi makan goreng-gorengan aja gitu. Padahal kan nggak gitu ya, vitamin itu banyak, ada vitamin A, B, D, vitamin E, vitamin K, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa mulai dari hal kecil seperti ini. Mungkin kalau mama papahnya dapat broadcast-an pesan-pesan yang ada kaitannya dengan kimia atau apa, teman-teman bisa membantu meluruskan gitu. Seenggaknya agar nanti mama papa juga tidak forward lagi pesan yang salah ini gitu ya. Jadi bisa ditangkap ya maknanya, walaupun kita masih belajar tapi ada hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita manfaatkan ilmu kita gitu. Dan selain ini juga mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami juga ya, kan sekarang lagi zamannya bikin hand sanitizer gitu ya, bikin desinfektan. Misalnya ayah ibunya bertanya, ini pengenceran itu seperti apa sih gitu. Misalnya beli yang konsentrat 12% gitu, sedangkan disuruhnya kita buat 5%, itu caranya seperti apa. Nah, itu kan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu ya, yang kita pelajari di sekolah. Dan alhamdulillah biasanya sih senang gitu kalau misalnya kita bisa langsung terapkan ilmu itu di kehidupan sehari-hari. Itu sebagai contoh aja ya. Oke, belum ada ya yang tadi? Ya udah kita lanjut aja. Nah, yang selanjutnya nih, yang sebenarnya tema utama kita hari ini ya, apa sih hikmahnya dari menuntut ilmu? Gitu. Kalau tadi yang tujuan itu di karya ilmiah lagi ya, yang tadi kan kalau mengapa itu pendahuluan gitu. Kalau tujuan ya tujuan, ini hikmah sekarang pembahasan gitu ya. Ada 5 hikmah menuntut ilmu yang sudah aku rangkum. Yang pertama, nah ini dia, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah katakan di Quran surat Al-Mujadalah ya, Quran surat ke-58 ayat 11, yang artinya niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti akan apa yang kamu kerjakan. Gitu. Nah, ilmu di sini dapat diartikan bahwa ilmu yang kita pelajari gitu ya, yang ketika kita sedang mendengar ilmu, kita mempelajari ilmu, kita mencintai ilmu gitu. Dan teman-teman bisa perhatikan bahwa di ayat ini Allah bilang ketika akan ditinggikan derajatnya itu ternyata tidak hanya berilmu, tapi juga apa? Di kata sebelumnya beriman ya, beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu. Ini menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat antara iman dan ilmu. Kenapa? Karena seharusnya ketika ilmu kita makin bertambah, itu harusnya ya iman kita kepada Allah juga makin meningkat gitu ya. Karena kenapa? Ilmu itu kan tadi ya seperti yang udah kita bahas di mengapa kita harus menuntut ilmu, itu ilmu itu merupakan salah satu sarana atau cara kita mendekatkan diri kepada Allah gitu. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, berarti insya Allah kan keimanan kita akan lebih kuat gitu ya, akan meningkat juga. Dan ketika kita sudah makin berilmu, kita akan semakin sadar bahwa kita ini sangat kecil, kita ini tidak ada apa-apanya dibanding Zat Maha Segala yang mengatur dari semua urusan di alam raya ini ya, dari mulai yang terkecil, mikroorganisme, sel, atom, dan lain sebagainya, hingga yang besar-besar, planet, galaksi, supernova, dan pokoknya hal-hal lain semuanya itu adalah mencakup ilmu Allah gitu ya. Jadi semakin kita berilmu, semakin kita akan meningkat keimanannya, dan insya Allah jika kita sudah memiliki 2 komponen itu, iman dan ilmu, insya Allah Allah akan tinggikan derajat kita. Dan bukankah itu suatu kenikmatan yang didamba semua hamba ketika kita ditinggikan derajatnya bukan di depan manusia, tapi di hadapan Allah Sang Maha Kuasa. Gitu ya. Oke. Untuk yang kedua, nah ini adalah hikmah yang kedua adalah pahala yang tidak terputus. Mungkin hadis ini teman-teman sudah banyak mengenal ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Apa yang pertama? Sedekah jariyah. Lalu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Sama yang terakhir, doa anak soleh untuk kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Nah, yang mau aku highlight sebenarnya poin yang kedua ini nih, ilmu yang bermanfaat. Gitu. Jadi sesuai yang dikatakan hadis ini, ketika kita sudah meninggal nanti, semua amalan itu terputus. Amalan sholat, amalan puasa, amalan zakat, amalan berbuat baik kepada orang lain gitu misalnya. Ya,
Tapi 3 ini tidak gitu, 3 ini masih berlanjut. Nah, khususnya yang ilmu yang bermanfaat ini. Nah, sebenarnya bagaimana sih ilmu yang bermanfaat itu? Gitu. Mungkin contoh kecilnya seperti ini. Misalnya teman-teman punya adik nih masih kecil gitu ya, teman-teman punya adik masih kecil dan minta diajarin Al-Quran misalnya, Kak, ajarin aku ngaji gitu. Nanti teman-teman ngajarin adiknya huruf hijaiyah, habis itu tajwidnya, nanti kalau lebih jauh lagi belajar tahsinnya juga, kemudian menemani untuk hafalan gitu. Insya Allah ketika adik teman-teman nanti sudah bisa belajar Al-Qur'annya, karena ilmu yang tadi teman-teman bagikan, yang tadi teman-teman ajarkan, insya Allah itu setiap dia ngaji ya, setiap ada teman-teman itu ngaji, itu pahalanya akan mengalir terus kepada teman-teman. Itu meskipun masih hidup atau nanti ketika teman-teman sudah meninggal. Karena kenapa? Karena itu kan termasuk ilmu yang bermanfaat gitu. Mungkin contoh lainnya juga misalnya nanti kita dapat kesempatan gitu ya untuk ke luar negeri misalnya, untuk kuliah atau sekolah, itu nanti menggunakan bahasa Inggris untuk berdakwah, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, insya Allah nanti pahalanya masih mengalir ke Misfia gitu ya, yang mengajarkan kita bahasa Inggris sejak di sekolah dan lain sebagainya. Pokoknya inilah salah satu keutamaan ilmu, terutama ilmu yang bermanfaat gitu. Makanya nggak habis-habis aku juga mengingatkan lagi ilmu kita itu semoga bisa kita manfaatkan sebaik mungkin gitu. Nah, selanjutnya ini, dimudahkan jalannya menuju surga. Hadisnya juga mungkin teman-teman sudah banyak kenal ya, siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Gitu. Nah, siapa sih yang nggak mau masuk surga? Gitu kan, kadang kita bilang tujuan hidup kita adalah hidup mulia, dan ketika mati, masuk surga. Gitu. Ini juga sebagai pengingat buat aku ya, kadang tuh kita semangat banget kalau ikut seminar-seminar, misalnya judulnya jalan menuju sukses di usia muda gitu, jalan memulai wirausaha di usia muda atau seperti apa kayak gitu. Mungkin kita semangat gitu ya, tapi kadang di sekolah ketika proses kita belajar itu kadang kita males-malesan, padahal proses belajar itulah salah satu jalan kita untuk dimudahkan menuju surga gitu. Semoga dengan apa ya, kita diingatkan lagi tentang ini gitu loh teman-teman, bisa semakin semangat gitu ya dalam belajar. Nah, selanjutnya saya ada 2 lagi. Nah, ini dia, menjadi pribadi yang tawadu atau rendah hati. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, ilmu itu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahap pertama, dia akan sombong. Kalau tahap kedua, dia akan tawadu. Dan ketika tahap ketiga, dia akan merasa tidak memiliki apa-apa. Gitu. Nah, yang harus diperhatikan bahwa kita sekarang bisa tanya ke diri kita masing-masing. Gitu. Kira-kira kita sekarang berada di tahapan yang mana? Itu apakah di tahapan pertama ketika kita mengetahui suatu ilmu dan kemudian kita menjadi sombong gitu loh, kayak misalnya merasa diri kita tuh paling benar, yang lainnya salah gitu, pendapat aku loh yang harus diterima gitu, sedangkan pendapat teman-teman yang lain salah, seperti itu. Atau kita sudah berada di tahap yang kedua, yakni semakin kita diisi ilmu, semakin kita memiliki ilmu, maka kita akan semakin rendah hati gitu. Seperti mungkin teman-teman sering dengar juga filosofi padi ya, semakin dia berisi padi itu semakin dia merunduk gitu. Jadi di sini di tahapan ini sudah mulai bisa menghargai pendapat orang lain gitu, bisa mengerti bahwa kita ini ternyata baru belajar sedikit gitu, apa yang berhak kita sombongkan gitu. Atau teman-teman sekarang sudah mencapai di tahapan yang ketiga. Nah, ketika di tahapan yang ketiga ini kita sudah menjadi pribadi yang ketika memiliki ilmu itu merasa diri kita ini tidak ada apa-apa. Maksudnya gimana? Ketika sudah di tahapan ini kita merasa bahwa yang kita miliki itu baru sedikit banget dari seluruh ilmu Allah yang bagaikan lautan luas gitu ya. Seperti Allah katakan di surat Al-Kahfi ayat 109 bahwa jika air laut itu digunakan untuk menuliskan kalam Allah atau ilmu-ilmu Allah itu sesungguhnya tidak akan cukup gitu. Jadi dengan ini untuk apa? Atau gini, boro-boro kita mau sombong gitu. Yang kita ketahui aja ternyata belum, bahkan mungkin belum tadi yang dibagi video 0,00001% dari ilmu Allah gitu. Jadi sehingga pada tahapan ketiga ini kita harus selalu semangat dan terus menghabiskan sisa hidup kita untuk belajar, dan terus belajar. Dan ada salah satu surat di Al-Quran juga, salah satu surat favoritku ini. Nah, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, pada surat Yusuf ayat 76 yang artinya dan di atas setiap orang yang berpengetahuan
ada yang lebih mengetahui gitu. Mungkin teman-teman bisa baca ayat ini ketika mulai merasa tinggi hati gitu ya, mulai merasa oh ternyata aku nih belum ada mulai merasa sudah banyak nih aku ketahui gitu. Nah, bisa lihat dari ayat ini bahwa setiap yang berilmu itu pasti ada yang berilmu lagi. Jadi untuk apa kita sombong gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah meningkatkan keimanan dengan mentadaburi ayat-ayat Allah gitu. Mungkin ini ada kaitannya juga dengan tadi poin nomor 1 ya. Ketika kita makin berilmu, keimanan kita akan meningkat gitu. Dan khususnya di sini keimanan dengan cara kita mentadaburi atau memperhatikan lagi ya tentang ayat-ayat Allah. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, akhir-akhir ini lagi marak banget banyak pembuktian ilmiah yang kayak new discoveries gitu, penemuan baru, tapi itu ternyata 14 abad yang lalu sudah tertulis gitu di dalam Al-Quran. Gitu. Aku kasih contoh, ini surat Al-Alaq ayat 15 sampai 16. Yang terjemahannya adalah sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Nah, teman-teman pernah bertanya-tanya nggak sih, kan ini berarti Allah tuh membicarakan tentang yang orang yang suka berdusta ya, ketika nanti orang berdusta di akhirat itu akan Allah tarik ubun-ubunnya. Tapi kenapa Allah bilang ubun-ubun bukan kepala? Karena kan harusnya kalau misalnya memang di otak itu yang bertanggung jawab atas behavior kita atau atas apakah kita berbicara kebenaran atau kebohongan itu kan kepala kita gitu ya. Tapi kenapa sih Allah spesifikasikan ubun-ubun gitu? Nah, ternyata nih, ada jurnal pada tahun 2017 dipublish-nya, ya. Kata jurnal itu gini, regions in the frontal and parietal cortex showed higher activation when participants lied compared with when they were telling the truth. Nah, jadi mungkin sebagai informasi ya, ubun-ubun itu adalah daerah di kepala kita ini di depan sini ya, dekat dahi. Gini, di sekitar di bagian depan kepala atau di bagian depan otak. Dan di sini disebutkan bahwa di bagian depan otak itu kan namanya lobus frontal ya, frontal lobe, dan salah satu isinya adalah ini frontal cortex. Parietal cortex itu ada di belakangnya frontal gitu. Nah, jadi ternyata di jurnal ini ditemukan bahwa ketika kita berbohong, dua bagian itulah dalam otak kita yang aktif gitu. Dan ini jurnal dipublish tahun 2017 dan Masya Allah ya 14 abad yang lalu Allah sudah menspesifikasikan bahwa yang bertanggung jawab atas kebohongan dalam diri kita atau ketika kita mengucapkan suatu kebohongan itu adalah bagian ubun-ubun tadi gitu ya di frontal lobe atau di frontal cortex gitu. Jadi Masya Allah semoga ini makin memperkuat keimanan kita ya sebagai muslim yang baik dan terus semangat untuk belajar dan mengetahui luasnya ilmu-ilmu Allah gitu. Nah, oke, ini yang terakhir, bagian terakhir dari sharing hari ini. Ini sebenarnya yang tadi aku bilang ya, jadi hanya tips sedikit aja gitu, apa yang selama ini aku kerjakan dan alhamdulillah dalam belajar efektif gitu ya. Mungkin teman-teman bisa ambil yang baik-baiknya. Yang pertama adalah ini, temukan motivasi diri. Sebenarnya ini penting banget menurutku ya, karena kalau misalnya di biokim dibilangnya ini ATP-nya lah gitu, adenosine trifosfat untuk menghasilkan energi gitu ya bagi diri kita gitu. Mungkin teman-teman kalau misalnya lagi merasa malas belajar itu bisa menemukan coba temukan apa sih yang selama ini mendorong teman-teman untuk tetap bertahan, untuk tetap berjuang sampai sekarang gitu. Kalau untuk aku sendiri ada 3 nih yang utama. Yang pertama tentu kedua orang tua gitu kan. Mereka aja nggak pernah mengeluh untuk memberikan aku pendidikan yang terbaik gitu kan, mendukung aku selama dari kecil lah sampai sekarang ini sampai kuliah gitu. Masa aku yang kalau kecapean ujian aja mau nyerah kayak gitu. Terus yang kedua miliki target. Target ini penting banget karena biasanya kalau misalnya kita nggak punya target itu kita kayak hidup itu let it flow aja gitu. Apa yang kita hadapi ya udah kita hadapi. Tapi kalau misalnya kita punya target, insya Allah kita akan senantiasa untuk melakukan yang terbaik karena kita punya tujuan untuk dicapai, yaitu target itu. Gitu. Dan yang ketiga, ini ada yang cermin itu ya, berarti biasanya sih aku gimana ya, kayak senantiasa ingin mencoba untuk lebih baik dari diri aku yang kemarin. Gitu. Kalau misalnya kemarin aku malas-malasan belajarnya, makanya hari ini aku harus lebih rajin lagi. Masa iya
sama dengan yang kemarin gitu, yang sifat jeleknya masih ke bawah juga sih sampai hari ini gitu ya. Mungkin teman-teman bisa temukan motivasi diri itu. Motivasi itu bisa banyak, bisa macam-macam, nanti teman-teman bisa discover sendiri ya untuk diri teman-teman masing-masing. Terus yang kedua, nah ini ada kenali dirimu. Ini juga penting karena jika kita sudah tahu nih kita itu tipe pembelajar seperti apa dan kita ini kemampuan kita dalam belajar itu seperti apa, itu biasanya dalam belajar akan lebih mudah. Gitu. Yang pertama kenali dulu tipe belajarnya tuh seperti apa. Apakah kita pakai visual atau kita lebih mudah memahami ketika kita melihat materi gitu, atau kita lebih mudah ketika mendengar atau ketika praktik gitu, kinestetik misalnya. Kita tuh lebih paham memahami materi PKT misalnya ketika kita ya praktikum di lab PKT gitu, bukan ketika kita belajar di kelas gitu. Mungkin teman-teman bisa kenali dari situ. Terus yang kedua, berapa lama waktu yang bisa dialokasikan untuk fokus belajar dalam sehari gitu. Nah ini kan tergantung kemampuan teman-teman masing-masing ya. Jadi bisa menilai diri sendiri gitu. Misalnya hari ini 1 jam ya nggak apa-apa. Tapi nanti semakin berjalannya waktu mungkin bisa ditambahkan lagi durasinya gitu. Pokoknya jangan sampai juga memaksakan diri kalau udah capek ya udah gitu istirahat dulu. Ini juga mungkin pengingat bagi diri aku sendiri ya. Kadang kalau lagi semangat banget, bilangnya kalau di kuliah tuh lagi ambis gitu ya. Itu ya udah mau sampai jam berapa aja lanjutin belajar gitu. Tapi sebenarnya itu kurang baik juga gitu. Seharusnya kita lebih pandai mengatur waktu. Nah, selanjutnya ini kenali apa sih yang kita kurang pahami. Kalau misalnya kita udah tahu apa yang kita kurang pahami, kan kita bisa ini ya, jadi mengalokasikan lebih banyak waktu gitu untuk mempelajari itu ya, sehingga kita akan lebih paham lagi. Bukan berarti ketika kita mengalami kesulitan dalam belajar itu kita pasrah bilang ya udahlah Kak, aku emang nggak suka matematika gitu, ya udah biarin aja belajarnya yang lain aja. Sebenarnya ya gitu kan. Kalau misalnya kita balance, kita bisa pahami semua, itu kan lebih bagus gitu ya. Jadi ada beberapa orang juga pernah bilang ke aku bahwa kita ini semuanya dilahirkan dengan kemampuan yang sama, cuman bedanya apakah kita mau berjuang lebih untuk memunculkan kemampuan tersebut. Gitu. Dan untuk yang terakhir, nah apa distraksi atau gangguan terbesar gitu. Nah biasanya ini teman-teman yang tahu ya, tapi mungkin untuk anak-anak seusia kita mungkin HP sih ya gangguan terbesarnya gitu. Nanti baru belajar ada notif masuk, buka HP dulu. Tadinya mau ngecek notif doang, keterusan malah buka IG, malah buka Twitter, malah main Candy Crush gitu. Pokoknya kalau misalnya memang itu menjadi distraksi utama teman-teman, usahakan di waktu yang udah ditentukan ini benar-benar lepas dari itu gitu ya. Jadi kita nggak terganggu. Oke, 2 poin terakhir. Nah, yang ketiga, ini dengar, catat, ingat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis Tabrani, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan penulisnya. Gitu. Jadi, ketika kita memiliki ilmu, itu ada baiknya kita tulis. Kenapa? Karena manusia itu tempatnya lupa. Ya nggak? Kadang kita, guru baru menjelaskan tadi, ketika keluar di kantin aja, kadang kita udah lupa gitu ya. Makanya itulah pentingnya mencatat. Nah, saking pentingnya Imam Syafi'i rahimahullah sampai mengibaratkan seperti ini. Kita tuh dalam mencari ilmu ibarat sedang berburu gitu. Misalnya ini ada hutan, kita misalnya mau berburu kijang lah atau rusa. Kita udah bawa perlengkapannya. Nah, ketika kita ke hutan dan kita udah dapat nih kijangnya, apakah akan kita ikat kijangnya seperti ini atau kita lepaskan begitu saja? Gitu. Dan Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan bahwa suatu kebodohan jika kita sudah mendapatkannya nih dengan ke hutan, kita mendapatkannya, kemudian kita tinggalkan begitu saja, gitu. Nah, jadi ternyata ini ibaratnya ya hutan itu berarti sebagai apanya? Sekolahnya atau majelis ilmunya, gitu kan? Kita datang membawa perlengkapan semuanya, membawa mental dan diri yang siap untuk menuntut ilmu. Dan ketika sudah dapat ilmu atau buruannya tadi yang kijang itu, apakah kita ikat atau kita lepaskan begitu saja? Gitu, kita ikat dalam bentuk kalau ilmu itu dalam bentuk tulisan gitu ya, berarti kita catat gitu. Jadi biasanya aku sih kalau yang selama ini aku terapkan mendengar dari guru, kemudian kalau kurang paham bisa cari-cari lagi di YouTube gitu kan. Sekarang alhamdulillah banyak banget referensi yang bisa kita gunakan ya jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik gitu. Di YouTube itu udah lengkap banget
ilmu tentang apapun ada gitu ya, sampai mekanisme reaksi organik yang aku pikir ini paling susah banget nih untuk jelasin di YouTube, ternyata ada gitu. Jadi tergantung kita aja mau atau tidak untuk memanfaatkan setiap sumber daya yang kita miliki gitu. Dan aplikasinya sebenarnya di Dengar Catat Ingat itu, nah ini biasanya aku 3 hal ini bisa dengan membuat peta konsep atau mind map gitu yang tadi ya, bisa rangkuman, peta konsep atau mind map. Kemudian jika masih kurang paham bisa berdiskusi dengan teman yang lebih tahu juga atau bisa saling bertukar pikiran. Itu sama yang terakhir latihan soal. Nah, mungkin ini juga mengingatkan aku dengan salah satu ungkapan ya yang katanya gini dalam satu ungkapan itu. I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. Jadi ketika kita cuma mendengar, kita senantiasa akan lupa. Ketika melihat, ya masih ingat lah ya, gitu. Kita bisa mengingat, dengan menulis juga kita masih bisa mengingat. Dan tapi kalau misalnya kita latihan soal, kita lakukan itu, kita terapkan ilmu itu, insya Allah kita akan paham, gitu ya. Jadi ini penting banget dan alhamdulillah selama ini metode ini cukup efektif untuk aku sendiri. Nah, yang terakhir ini, jangan malu untuk belajar. Ini aku ingat pas sharing dengan Kaisan 2 minggu lalu ya, ada yang bertanya, Kak, aku mau ikut kajian tapi malu itu seperti apa gitu. Nah, mungkin selain itu pertanyaan-pertanyaan di bawah ini juga sering teman-teman tanyakan mungkin ke diri teman-teman masing-masing. Yang pertama, aku kan udah umur segini, masa baru mau mulai sih belajar ini? Gitu. Terus yang kedua, mungkin pernah juga nanya seperti ini, aku kan masih belum terlalu paham agama, mau ikut kajian, tapi malu sama teman-teman lain yang udah ikut duluan dan udah lebih banyak ilmunya. Gitu. Nah, di situ pertanyaan yang ketiga, mungkin ini juga pernah teman-teman tanyakan ketika Bapak Guru bertanya di kelas, kemudian mau menjawab, sebenarnya tahu gitu, tapi ragu. Aku kan belum terlalu paham materi ini, masa mau jawab pertanyaan Bapak Ibu Guru, nanti kalau salah gimana? Gitu. Nah, yang mau aku tekankan adalah jangan pernah teman-teman malu untuk belajar gitu. Karena kenapa harus malu? Kan kita nggak melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Ya kan? Justru ini suatu kewajiban yang banyak sekali keberkahan dan kemuliaannya kalau kita lakukan. Gitu. Untuk yang pertama nih, aku kan udah umur segini, masa baru mau mulai belajar ini. Salah satu guru aku juga pernah bilang bahwa tidak ada yang terlalu tua untuk mulai belajar, seperti halnya tidak ada yang terlalu muda untuk menghadapi kematian gitu. Jadi selama kita masih hidup, kita masih bernafas, jika kita ingin memulai belajar, ada semangat untuk itu, kita mulailah belajar gitu. Nah, kemudian yang kedua, aku masih belum terlalu paham agama, mau ikut kajian, malu sama teman-teman lain yang banyak ilmunya. Nah, mungkin aku juga pernah dalam satu tahap merasakan ini gitu ya. Jadi udah lama nih nggak ikut kajian, terus pengen ikut kok kayaknya udah ketinggalan jauh dari teman-teman. Cuman aku mikirnya seperti ini, kalau misalnya aku datang dan ya pahit-pahitnya paling diomongin lah ya gitu, diomongin, tapi kan ketika diomongin itu apakah itu merugikan aku? Enggak kan ya, justru yang rugi adalah teman-teman yang bicarakan itu, jadi jatuhnya gibah lah dan segala macamnya. Tapi aku yakin sih kalau misalnya di dalam majelis ilmu gitu, insya Allah ya tidak ada yang sampai ngomongin kayak gitu sampai ngapain sih ikut-ikutan, ilmunya dia masih sedikit gitu, insya Allah enggak. Kenapa? Biasanya kan yang para penuntut ilmu saling mendukung gitu loh ya, misalnya, oh ada yang gabung lagi, alhamdulillah gitu, ayo kita malah kita tarik gitu, bukan berarti kita omongin jadi makin menjauhkan dia gitu, makin membuat dia ragu untuk menuntut ilmu gitu. Dan kalau misalnya memang nih kita datang, kan tadi kan kalau misalnya datang nggak ada ruginya dong ya, walaupun pahit-pahitnya gitu kita diomongin, tapi kan tetap kita mendapatkan ilmunya. Lebih rugi lagi kalau misalnya justru kita nggak datang karena kekhawatiran ini yang belum tentu terjadi, gitu kan. Belum tentu teman-teman juga mikirin kayak jelek-jelekin kalian lah kayak tadi gitu, ngomongin ngapain sih datang padahal belum ilmunya gitu kan, itu belum tentu terjadi juga. Dan kerugian yang kedua, teman-teman nggak dapat keberkahan di majelisnya. Kerugian yang ketiga, nggak dapat pahala dalam menempuh perjalanan ke majelis itu. Dan yang terakhir adalah nggak dapat ilmunya gitu. Jadi lebih banyak kerugian yang teman-teman dapatkan ketika tidak datang dibandingkan ketika datang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada majelis ilmu, usahakan ikutin semuanya gitu ya. Asalkan ilmu itu baik, ilmu itu bisa bermanfaat bagi kehidupan teman-teman. Ini juga pengingat untuk aku juga gitu ya. Semoga kita bisa senantiasa menjadi umat Rasulullah yang senantiasa haus akan ilmu gitu. Nah, untuk yang terakhir nih,
belum paham materi ini, gimana mau jawab. Nah, mungkin ini juga banyak dirasakan oleh teman-teman yang lain ya. Jadi kalau misalnya mau jawab, habis itu ragu karena takut salah. Justru ya yang aku rasakan itu ketika kita masih di institusi pendidikan, baik itu di sekolah ataupun di kampus, itu manfaatkanlah ketika kita berbuat salah. Kenapa? Karena masih banyak yang mengingatkan kita. Ada ibu bapak guru, ada teman-teman lain gitu. Bayangkan kalau misalnya di sekolah itu kita merasa oh apa yang kita pahami itu udah benar gitu. Nanti kita lulus, kita bekerja, ternyata apa yang kita pahami selama ini salah gitu kan. Bahaya kan kalau misalnya di pekerjaan itu kaitannya sudah bukan lingkup kecil lagi gitu. Karena kan udah bukan waktunya belajar kalau misalnya di perusahaan atau udah terjun di masyarakat gitu. Makanya manfaatkan waktu di sekolah sebaik-baiknya untuk selalu belajar gitu, dan tidak apa-apa berbuat salah karena memang lagi proses belajar gitu. Justru kalau misalnya udah pintar, udah nggak berbuat salah, ya udah nggak usah belajar lagi gitu. Tapi kan itu nggak mungkin ya, yang seperti yang tadi aku bilang, ilmu Allah itu sangat luas dan kita tidak akan pernah cukup untuk mempelajarinya gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pagi ini ya. Terima kasih kalau misalnya ada hal-hal yang baik bisa teman-teman ambil, dan kalau misalnya ada yang buruk bisa ditinggalkan. Segala kesalahan itu sebenarnya dari aku dan kesempurnaan hanya milik Allah. Nanti kalau misalnya ada yang mau dibahas lagi bisa di Q&A-nya ya, ditanya jawab. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Kak Nurul. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab. Buat teman-teman semua yang punya pertanyaan atau masih kepo tentang apa yang kita sharing hari ini, bisa langsung ditanyain aja di kolom chatnya. Atau kalau mau anonim bisa chat privately. Ya. Atau kalau mau langsung juga langsung aja. Pakai mic juga bisa raise your hand aja. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Belum ada ya? Ada nih Kak. Ada, gimana? Ya, aku copy dulu ya. Oke. Kak Nurul, Ya? ini ada yang chat private, ada yang bertanya seperti ini, gimana cara mulai kenal sama diri sendiri? Gitu. Oh gitu, gimana cara mulai kenal dengan diri sendiri? Iya. Oke, sebenarnya kan terima kasih ya untuk pertanyaannya, gitu bagus banget. Tadi yang aku bilang ya, kita harus kenali diri sendiri, tapi gimana cara memulainya? Nah, biasanya sih aku juga kalau misalnya ditanya mulainya di mana, juga nggak tahu ya, karena kayak ya seiring berjalannya waktu gitu loh, semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak menerapkan ilmu kita, justru kita akan semakin mengenal diri kita sendiri. Contohnya, aku awalnya nggak tahu kalau misalnya aku tuh ternyata tipe belajar yang auditori, yang mendengar dan juga melihat gitu. Tapi ketika belajar dan ketika misalnya guru tuh kebetulan nggak masuk gitu, terus cuman dikasih bahan pelajaran doang yang kita suruh baca sendiri dan tanpa jelaskan, itu biasanya aku nggak bisa gitu. Kok nggak ngerti-ngerti ya, udah baca berkali-kali nggak ngerti. Nah, ketika aku cari di YouTube, ketika aku cari ada yang menjelaskan dan ada misalnya ada animasinya juga, ada visual, kok aku makin paham gitu. Nah, dengan proses-proses itulah mungkin kita bisa mulai mengenal diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya apa ya, trial and error sih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mulai belajar gitu, nanti tiba-tiba kayak aku tadi tiba-tiba menemukan oh ternyata metode ini nih kayaknya yang pasti untuk aku dalam belajar gitu. Mungkin itu bisa langsung teman-teman aplikasikan untuk kedepannya gitu. Sudah terjawab? Alhamdulillah. Ada lagi Kak pertanyaannya? Ya, boleh. Bentar ya. Ini dari hamba Allah.
Katanya, Kak, saya kan pernah baca suatu hadis yang mengharuskan niat menuntut ilmu karena Allah dan bukan karena dunia. Kalau niat menuntut ilmunya karena ingin menjadi orang yang membanggakan dan menjadi orang yang sukses, apakah hukumnya sama dengan niat meraih dunia? Wah, Masya Allah, berat ya pertanyaannya. Oke, mungkin ini kalau misalnya dari sisi dalil atau Quran hadisnya mungkin aku belum bisa jawab ya, karena jujur ilmu aku juga belum sampai situ gitu, perlu belajar lagi. Cuman kalau misalnya untuk niat, lebih baik gini, kan niat menuntut ilmu karena ingin menjadi orang yang membanggakan dan menjadi orang yang sukses. Nah, membanggakan dan sukses itu dalam sisi apa? Gitu. Apakah sukses kamu itu dalam sisi, oh aku punya harta yang banyak, nih harta yang banyak ya buat aku sendiri aja gitu, atau suksesnya itu kamu berpikirnya sebagai gini, kalau misalnya aku sukses nanti, aku bisa misalnya bekerja di posisi yang baik, nanti bisa banyak membantu orang lain, nanti aku bisa menebarkan kesuksesan ini demi kemaslahatan umat yang banyak gitu, insya Allah itu bukan bertujuan ke dunia juga, tapi ke akhirat juga gitu kan, ilmu yang bermanfaat kan yang penting bisa kalian manfaatkan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain gitu. Jadi mungkin kalau untuk apa ya, jawaban ini aku kurang tahu ya kalau untuk dalil Quran atau hadisnya, tapi mungkin yang bisa aku beritahu bahwa harusnya kita meluruskan niat dulu gitu ya di awalnya. Boleh kita berniat untuk sukses, boleh untuk membanggakan orang lain gitu. Tapi di sisi lain ketika kita sudah sukses dan membanggakan itu, apa sih yang bisa kita berikan ke orang-orang di sekitar kita? Apa sih yang minimal bisa membuat kita berdampak positif lah gitu, untuk baik untuk orang-orang di sekitar kita, baik untuk lingkungan, baik untuk keluarga kita gitu. Karena kan gini, kalau misalnya cuman bangga dan sukses doang hanya untuk diri kita sendiri, itu kayaknya apa ya, kurang memuaskan juga, iya nggak? Untuk apa gitu? Toh kesuksesan, title, gelar semuanya, harta itu juga nggak akan kita bawa mati gitu ya. Jadi mungkin bisa diluruskan lagi niatnya, boleh kita berniat untuk sukses, tapi minimal kita sudah proyeksikan apa sih yang kita bisa lakukan untuk masyarakat atas kesuksesan kita ini. Ya, kasih Kak Nurul. Ya, Ada lagi, ini pertanyaan yang masuk ya, private juga. Ini Kak. oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nurul. Sebelumnya terima kasih banyak. Aku mau nanya, tadi kan katanya ilmu yang bermanfaat itu pahalanya akan tetap mengalir. Namun kalau misalnya ilmu yang kita ajarkan itu adalah ilmu dunia, seperti misalnya guru yang mengajarkan tentang bisnis, namun ketika sudah bekerja mereka malah korupsi gitu. Kira-kira apakah masih ada pahala yang mengalir terhadap kita dan waktu yang kita gunakan untuk mengajar sebelumnya itu sia-sia? Oke, wah bagus sekali pertanyaannya ya. Oke, ketika misalnya ilmu itu ketika bermanfaat ya, itu akan pahalanya terus mengalir gitu. Tapi gimana kalau ilmu yang telah kita sampaikan tadi itu ternyata disalahgunakan gitu ya, maksudnya disalahgunakan oleh yang kita ajarkan. Kita ajarkan bisnis, bukannya dibuat untuk berdagang dengan jujur, malah dibuat untuk korupsi gitu. Kalau misalnya pertanyaannya dalam sisi apakah pahalanya itu tetap mengalir, itu mungkin hak prerogatif Allah ya, pahala dosa kita itu mungkin hak prerogatif Allah, yang hanya Allah yang berhak apakah Allah itu ridho atas kita atau enggak gitu. Tapi menurutku ya kalau misalnya kayak gini, ini tergantung dari pribadi kita masing-masing gitu. Kalau misalnya kita niatnya itu untuk menebarkan ilmu yang bermanfaat gitu, nah nanti apakah ilmu itu disalahgunakan atau tidak oleh orang yang kita ajarkan, itu adalah urusan dia sama Allah gitu. Yang penting kita sudah memenuhi kewajiban kita untuk belajar ilmu dan juga mengajarinya gitu. Ya, jadi untuk pahala dan dosanya sekali lagi itu adalah hak Allah, apakah Allah ridho sama kita atau enggak. Tapi yang penting kita sudah meniatkan untuk mengajarkan orang itu adalah kebaikan gitu. Ilmu yang kita ajarkan itu untuk hal-hal baik gitu. Kita nggak pernah mengajarkan korupsi, kita nggak pernah mengajarkan berbuat curang. Itu jadi insya Allah ada keberkahan dalam ketika kita proses mengajarkannya kepada orang tersebut gitu. Amin. Ya, ya. Ada lagi Kak? Ada, boleh? Tapi dari ini dia, dari WhatsApp. Oh, dia iya. nanya, pertanyaannya mau nanya buat Kak Nurul, gimana caranya biar kita nggak goyah gitu, biar tetap ada di jalan niat menuntut ilmu yang benar. Soalnya seringkali ada godaan buat nyontek, ketagihan kuliah sama males-malesan belajar, yang dimana hal itu kita lakuin karena insecure kalau kita bakal terlihat buruk gitu dari teman-teman. Oke. Oh, bagus banget ya pertanyaannya. Kayaknya ini suara hati banyak orang gitu ya. Banyak juga yang merasakan seperti ini. Gimana sih caranya agar tetap istiqomah, tetap menuntut ilmu gitu. Nah, kalau biasanya aku juga
menyampaikan ini bukan berarti aku terus-terusan semangat belajar gitu, enggak ya. Kadang juga ada di titik lagi jenuh gitu kan, lagi capek, misalnya ada ulangan banyak, ini apa, misalnya besok ada ujian lagi, kadang suka mikir apa nggak usah belajar aja ya gitu. Teman-teman juga ada yang nggak belajar terus nanti pada oper-operan jawaban lah atau bagaimana gitu. Nah sekarang yang mau aku ingetin lagi, biasanya kalau lagi futur kayak gitu, kembali ingetin lagi motivasi kita tuh apa untuk belajar gitu ya. Misalnya kayak tadi tuh aku punya tiga motivasi itu gitu. Kalau misalnya lagi malas, ingat wajah kedua orang tua kita, habis itu ingat target-target kita, habis itu ingat juga apa sih hal dalam diri kita yang mau kita capai dengan kita menuntut ilmu itu gitu. Terus kalau misalnya untuk hal nyontek tadi, sebenarnya gini, yang selalu aku tekankan khususnya ke diri aku sendiri adalah, apa sih tujuan kita itu belajar? Apakah tadi hanya untuk gelar atau hanya untuk mendapatkan nilai gitu? Kalau misalnya tujuan kita belajar itu hanya untuk mendapatkan nilai, maka aku yakin kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai bagus, karena indikator kita sukses atau tujuan belajar itu ya mendapatkan nilai bagus gitu. Tapi kalau misalnya tujuan belajar kita atau apa yang kita niatkan itu adalah belajar supaya mendapatkan ilmu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, insya Allah gimana ya, nggak bakal ada kepikiran mengambil jalan pintas dengan nyontek seperti itu. Gitu. Karena kan kalau nyontek ya kita nggak dapat ilmunya, ya nggak? Karena kita nggak tahu kan, makanya kita nyontek. Gitu. Lebih baik kalau misalnya memang kita tidak maksimal belajar untuk suatu ujian itu, daripada nyontek, nggak apa-apa kok, remet nggak dosa, ya nggak? Nggak, remet tuh nggak dosa gitu. Justru kita makin tahu, oh ternyata ini yang bisa kita kembangkan ke depannya, supaya nanti ilmu ini benar-benar kita pahami gitu. Sekali lagi, belajar dari kesalahan itu biasanya lebih akan terus teringat bagi kita gitu ya, daripada kita lurus-lurus aja, apalagi kalau kita sampai kepikiran nyontek hanya untuk nilai bagus gitu kan. Iya, mungkin gitu. Oh ya, udah mungkin Ziza jawabannya itu. Oh iya. Terus ini ada yang sebentar, ada yang ke private ke aku. Assalamualaikum Kak, mau tanya, jika kita sangat rajin dalam menuntut ilmu dunia seperti kimia, fisika, dan lain-lain, tetapi kita jarang menuntut ilmu akhirat, gimana Kak hukumnya? Oke, sekali lagi ya, kalau misalnya untuk hukum dan dalil, itu aku kurang tahu ya, jadi mungkin belum bisa menjawab untuk ke sana arahnya, tapi yang bisa mungkin untuk pengingat aja ya, untuk pengingat bagi kita semua gitu, kalau bisa sih kita balance gitu, maksudnya ilmu dunianya juga kita dapat dan juga ilmu agamanya atau ilmu akhiratnya juga dapat. Tapi gini, aku pernah waktu itu nonton videonya Ustadz Numan Ali kan ya, jadi ada yang bertanya, Ustadz aku tuh seorang akuntan gitu, bekerja di bank, aku belajar Islam, belajar gitu, tapi kayaknya kebanyakan waktu yang aku habiskan itu adalah untuk belajar akuntansi gitu, bukan untuk belajar ilmu agama, tapi aku tetap belajar gitu katanya. Nah, terus kata Ustadz Numan Ali kan dia bilang seperti ini. Nah, ketika selama ilmu akuntansi itu bermanfaat dan bermaslahat bagi umat, itu insya Allah termasuk ke dalam ibadah juga gitu dalam kita mempelajarinya. Bukan berarti ketika kita mempelajari ilmu dunia itu kita tidak bekerja atau tidak melakukan sesuatu untuk akhirat kita. Karena kan tadi sekali lagi ilmu dunia yang kita pelajari juga tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat ya, untuk kebaikan bersama gitu. Insya Allah kalau misalnya kita sudah niatkan ke sana, itu keberkahannya juga kita akan tetap dapat gitu. Tapi untuk dalil cara tepatnya bagaimana hukumnya, aku kurang tahu gitu ya. Jadi mungkin balik lagi ke niatan kita. Gitu. Oke, Kak. Oke. Iya, ada lagi ini pertanyaannya mirip sama pertanyaan yang sebelum-sebelumnya, ada tentang insecure juga nih. Jadi dari hamba Allah alumni katanya, izin bertanya, bagaimana cara kita bersyukur dalam hidup dan dihindarkan dari sifat insecure? Oke. Kuncinya insecure itu kan aku sering baca juga ya, kuncinya insecure itu adalah bersyukur gitu ya. Tapi gimana cara bersyukurnya? Kalau selama ini sih aku juga jujur ya, sering juga gitu kan kadang ngelihat kok di usia kita yang sama gitu, misalnya aku udah 20 tahun, temen aku juga dia udah 20 tahun, tapi kok dia pencapaiannya tuh kayak Masya Allah banget gitu loh. Kayak aku masih merangkak, dia tuh udah lari gitu ya, misalnya dalam pencapaiannya dia dalam lomba-lomba apa segala macam gitu. Tapi kadang ya aku mikirnya gini, kalau misalnya aku tetap insecure dengan cara membandingkan hidup aku dengan hidup dia, itu tuh nggak ngebawa aku kemana-mana gitu. Ya udah, kalau aku insecure tentang melihat dia,
ya udah aku cukup di situ aja, aku nggak melakukan apapun supaya at least aku bisa menyamai levelnya dia gitu. Harusnya kan ketika aku melihat ada orang yang lebih baik itu kan termotivasi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya urusan dalam belajar atau pencapaian seperti itu, kita wajar insecure. Tapi apa sih yang kita lakukan terhadap rasa insecure itu? Apakah kita mau terus-terusan, cuma melihat dia, cuma melihat kehebatan dia, atau kita jadikan rasa insecure itu menjadi pemompa semangat kita, gitu. At least minimal aku harus mencapai level dia. Kalau memang nggak bisa, istilahnya aku sudah berusaha, gitu ya. Jadi jangan sampai insecure itu menyetop kamu untuk berkembang lagi, untuk berkembang lebih jauh gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal lain gitu, misalnya kok dia punya ini ya, aku nggak punya. Kalau insecure soal kayak gitu, ya mungkin saran terbaik yang bisa aku berikan sih, lihatnya jangan ke yang atas terus gitu ya. Untuk kita bersyukur kan kita lihat dengan teman-teman yang tadi tuh yang kurang beruntung dari kita, yang bahkan masih belum punya akses dalam pendidikan, pelajaran gitu. Mungkin itu juga bisa menjadi jawaban gitu ya atas insecure kita. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Selanjutnya ada lagi. Assalamualaikum, Kak. Saya mau nanya. Waalaikumsalam. Kan zaman sekarang itu kebanyakan nilai lebih dilirik dibandingkan kejujuran. Betul. Terus misalnya kita dapat nilai jelek, orang lain malah mandang kita rendah. Walaupun kita jujur untuk mendapatkan nilai itu. Lalu bagaimana, Kak, caranya kita bisa istiqomah dan kuat untuk menghadapi cobaan tersebut dan bisa keluar dari tekanan itu? Oke. Ya, jadi kadang orang-orang itu yang melihatnya yang kasat mata aja ya. Jadi ngelihat nilai kita jelek, padahal mereka nggak tahu apa sih yang sudah kita lakukan, apa sih yang sudah kita perjuangkan dalam proses mencapai nilai itu gitu. Meskipun menurut mereka itu jelek, tapi misalnya bisa jadi menurut kita itu semaksimal mungkin yang kita lakukan gitu ya. Menurut aku kalau misalnya kalian masih punya teman seperti itu mungkin kalau bisa dinasehati ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, mungkin bisa sedikit-sedikit teman-teman menjauh gitu ya. Karena kalau misalnya terus-terusan dikelilingi dengan teman-teman yang seperti itu, nanti bisa jadi teman-teman goyah juga nggak? Ya nggak lama-lama, ah ya udah deh karena teman-teman aku ngelihatnya cuman nilai aku bagus atau jelek, nggak ngelihat proses belajar aku, ya udah mendingan nyontek aja. Yang penting kelihatan baik gitu ya, kelihatan baik di depan mereka. Tapi sekali lagi, apakah hidup kita ini untuk memuaskan orang lain gitu? Apakah kita ini hidup untuk menyenangkan mereka? Kan enggak juga gitu ya. Jadi saran aku sih kalau misalnya kayak gitu kalian tetap istiqomah aja, terus cari lingkungan yang baik yang akan selalu mendukung kalian, yang tahu bagaimana proses kalian untuk mencapai titik sekarang ini, walaupun mungkin sebagian orang anggapnya nilainya dia masih jelek kayak gitu. Pokoknya cari orang-orang yang tepat lah yang bisa membangkitkan kalian lagi gitu. Harusnya ini mungkin nasihat juga ya buat aku dan untuk teman-teman semua, kalau misalnya ada teman-teman yang nilainya kurang gitu, kenapa daripada kita omongin, kita bilang kok nilainya segitu doang kayak gitu, kenapa nggak kita bantu gitu. Kalau misalnya kita punya misalnya pemahaman lebih dari mereka, lebih baik gitu kita bantu, kita bantuin mereka supaya bisa mengangkat nilainya dengan cara jujur gitu ya. Baik, Kak. Oke, ada lagi? Sepertinya ada yang mau nanya tapi belum dikirimin. Sebentar ya, Oh, Kak. iya, boleh ya. Masya Allah ya, pertanyaannya bagus-bagus gitu. Semoga ini merupakan apa ya, tanda ya bahwa teman-teman tuh lagi semangat gitu ya belajarnya. Lagi habis UAS kemarin ya nggak? Semakin semangat gitu dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Lumayan Kak, gara-gara UAS jadi tiba-tiba rajin, alhamdulillah. Semoga rajinnya nggak di UAS aja ya. Oke, kita masih nunggu pertanyaan yang lain. Oh iya, buat teman-teman yang nonton dari YouTube juga bisa kirimin pertanyaannya, bisa dari YouTube-nya langsung, komentar di YouTube-nya. Ini Kak ada pertanyaannya.
Ya, boleh. Bagaimana caranya agar saat kita belajar tidak terganggu dengan persoalan lain? Misalnya kita lagi ada masalah dengan teman, keluarga, atau hal-hal yang bikin kita jadi nggak semangat belajar gitu. Gimana? Oh, oke, jadi gimana untuk, oh ya, jadi distraksi itu nggak datang dari fisik aja ya, dari barang misalnya gitu, dari HP, tapi bisa juga dari mental gitu. Nah, menurutku kalau misalnya itu memang masalahnya nggak terlalu besar, sebelum kita fokus belajar mungkin kalau bisa gitu diselesaikan dulu ya, karena kalau misalnya udah jatuhnya itu kepikiran gitu, biasanya susah gitu. Kadang aku juga nih kalau lagi di kampus misalnya lagi ada masalah di organisasi atau apa gitu, itu jadi kepikiran, jatuhnya jadi malas belajar gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya memang kita perlu untuk belajar, sebisa mungkin kita selesaikan dulu masalah itu gitu, selesaikan masalah itu. Tapi kalau misalnya itu memang masalah di jangka panjang, mungkin teman-teman bisa berdoa sama Allah ya, minta bantuan supaya dicerahkan pikirannya, supaya di istilahnya pikiran itu tuh nggak apa-apa tetap ada dalam pikiran teman-teman, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas belajar kita gitu. Pokoknya tetap berikhtiar, tetap belajar, tapi senantiasa berdoa sama Allah gitu supaya Allah tolong kita dalam menyelesaikan masalah itu dan juga dalam mencerahkan pikiran kita gitu, dalam mencerahkan pikiran kita dalam menuntut ilmu gitu ya. Apapun gangguannya, insya Allah jika kita niatnya lurus menuntut ilmu karena Allah, insya Allah kita minta doa sama Allah agar dimudahkan gitu. Amin. Oh iya, ada lagi nih Kak, masuk lagi pertanyaannya. Assalamualaikum, Dek mau nitip pertanyaan. Kan kapasitas otak itu sama ya, tapi ada ngaruhnya nggak sih bakat itu? Soalnya kadang ada orang yang usahanya lebih keras, tapi tetap aja hasilnya nggak maksimal gitu, atas nama alumni. Gimana? Boleh diulang lagi? Sorry agak putus-putus. Assalamualaikum, Dek mau nitip pertanyaan. Kan kapasitas otak itu sama ya, tapi ada ngaruhnya nggak sih bakat itu? Soalnya kadang ada orang yang usahanya lebih keras, tapi tetap aja hasilnya nggak maksimal gitu. Pertanyaannya atas nama alumni katanya di sini. Oke. Jadi tadi kan yang dibilang kapasitas orang itu sebenarnya sama ya, kapasitas orang itu sebenarnya sama, tapi ada pengaruhnya apa enggak ke bakat. Menurutku ini lebih ke apa ya, faktor eksternal kali ya, faktor lingkungan gitu. Misalnya ada usahanya lebih keras, tapi ternyata hasilnya itu justru yang dapat lebih bagus malah teman-teman yang menurut kita ya, yang menurut kita usahanya itu lebih sedikit gitu kan. Tapi gini, sekali lagi aku tekankan, kalau misalnya masalahnya seperti ini kan kita nggak pernah tahu ya apa yang dilakukan orang lain ketika kita tidak melihat gitu. Bisa jadi ketika kita melihatnya teman-teman kita itu nyantai-nyantai aja, kayaknya dia nggak pernah belajar deh, kerjanya nonton bioskop atau enggak nonton drakor, maraton kayak gitu. Tapi siapa tahu di sepertiga malamnya dia bangun, habis itu dia belajar gitu. Jadi gimana ya, secara kasat mata yang kita lihat kayaknya usaha dia tuh kurang dari usaha kita gitu. Tapi sebenarnya ketika kita tidak tahu, sebenarnya dia usahanya lebih besar dari usaha kita gitu. Jadi mungkin husnuzon aja ya, kalau misalnya memang hasilnya nanti belum sesuai yang kita harapkan, berarti masalahnya adalah kerja keras kita atau enggak mungkin dari faktor kita kurang berdoanya atau seperti apa kayak gitu. Tapi kalau menurut aku, kalau ini jangan membanding-bandingkan ke orang lain gitu ya, karena kita nggak tahu kan apa yang telah mereka usahakan gitu, karena kita juga nggak selalu bisa melihat semua yang tidak terlihat oleh kita gitu. Yang tadi aku bilang sekali lagi, bisa jadi usaha mereka itu lebih keras dari kita tapi dalam diam gitu kan. Nggak semua hal di hidup orang lain itu harus diberitahukan ke kita gitu. Mungkin husnuzonnya bisa kayak gitu aja gitu. Oh iya, baik, terima kasih. Ini sejauh ini belum ada pertanyaan lagi yang masuk. Sepertinya ada lagi yang ingin ditanyakan. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung lagi. Mumpung masih ada waktunya. Ya. Oh, ini tadi, sorry ada yang kelewat. Private ke aku ternyata. Kalau bertanya secara privat bisa di SS. Oke, bentar ya, aku copy dulu. Nah, ini pertanyaannya. Di masa digital sekarang banyak, sorry. Salah kirim. Nah,
di masa digital sekarang banyak ustadz-ustadz dengan berbagai macam perbedaan pendapatnya. Lalu gimana kita sebagai awam memilih ustadz untuk belajar agama, Kak? Karena kita tidak tahu mana yang benar dan salah. Masya Allah, ini berat juga ya pertanyaannya gitu. Mungkin aku sendiri juga gimana ya, belum sampai ke sana gitu ilmunya ya, tapi selama ini sih yang aku jalani kalau misalnya mau belajar agama itu make sure bertanya ke orang yang lebih tua dari kita gitu, misalnya baik guru-guru kita di sekolah dan orang tua kita dan siapapun yang kita percaya gitu. Dan tapi kalau misalnya melihat kayak kajian-kajian di YouTube gitu, kalau aku sih ya, kalau untuk aku sendiri gitu, mungkin teman-teman boleh nggak setuju atau misalnya teman-teman punya pendapat lain itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada ya misalnya kajian online atau apa kayak gitu, itu aku misalnya aku tonton dan aku ambil yang manfaat-manfaatnya gitu, yang kira-kira nggak ada perdebatan, misalnya ya kalau misalnya kajiannya itu tentang kita harus berbuat baik kepada sesama atau enggak kita harus apa ya, kita harus bersedekah atau apa, pokoknya apapun yang itu baik itu aku ambil gitu. Tapi mungkin untuk kita belajar ke salah satu ustadz tertentu aku juga kurang tahu ya bagaimana, karena ilmu aku juga belum sampai sana. Tapi yang bisa aku sarankan sih mungkin bertanya kepada yang lebih mengerti, itu ya kepada yang orang dewasa yang kita percayai gitu. Dan insya Allah kalau misalnya itu kita diberikan petunjuk dari beliau gitu, dan juga selalu berdoa kepada Allah supaya Allah tunjukkan kita jalan yang terbaik dan jalan yang kayak jalan yang benar gitu loh dalam kita menuntut ilmu, terutama di ilmu agama, yang aku paham banget bahwa kita tuh nggak boleh sembarangan gitu ya dalam mempelajari ilmu agama itu. Tapi ya sekali lagi kita bisa cari saran dari orang dewasa dan orang-orang yang lebih mengerti gitu. Oke, ada lagi? Udah tidak ada yang masuk lagi sih Kak pertanyaannya. Oke. Mungkin karena sudah mendekati zuhur, jadi kita cukupkan saja sampai sini ya. Nanti kalau masih ada dari teman-teman yang masih pengen nanya-nanya atau masih pengen nyari lebih dalam lagi, bisa tanya-tanya ke sosial medianya Kak Nurul mungkin, atau bisa iya. ke akun Rohis Semakunya. Ya, ke Rohis juga nggak apa-apa gitu ya. Iya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Nurul. Iya, sama-sama. Atas sharing-sharingnya. Terus terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman yang Masya Allah luar biasa pertanyaannya ya. Jadi kita sampai di akhir kegiatan atau sharing hari ini. Tadi kita udah bahas tentang hikmah menuntut ilmu, di mana intinya ada 5 dari hikmahnya itu. Yang pertama, ditinggikan derajatnya oleh Allah, pahala yang tak terputus, dimudahkan jalannya menuju surga, menjadi pribadi yang tawadu, dan meningkatkan keimanan dengan mentadaburi ayat-ayat Allah. Nah, sebagai muslim, udah seharusnya ini semua bisa jadi pembangkit gairah atau semangat kita untuk menuntut ilmu gitu. Biar kita nggak mager-mageran lagi, nggak lemes-lemesan lagi gitu. Karena sebagai bukti kalau kita sebagai seorang hamba ini tunduk pada Allah sebagai Rabb kita dan sebagai jihad kita juga. Udah. Mungkin itu saja. Dan terima kasih untuk semuanya. Lalu ini sebelum live dari Zoom meeting ini, ada yang ingin di-share. Jadi ada form, Google Form, bisa teman-teman isi untuk masukkan dari kami sebagai panitianya ke depannya untuk acara inspirasi Ramadan berikutnya. Terima kasih Kak Nurul sekali lagi. Sama-sama, terima kasih juga Aziza dan teman-teman semua. Ya. Selamat Hari Buku Nasional. Iya. Ya, kita akhiri kegiatan atau sharing hari ini dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah kepada Kak Nurul Iza Darmawan atas materi yang telah disampaikan kepada kita beserta moderator Uktina Aziza Alia Raihan. Baik, kita telah sampai di penghujung acara Inspirasi Ramadan pada siang hari ini. Mungkin masih pagi ya, mungkin. Baik, mungkin bagi teman-teman yang telat datang, jadi
tidak bisa menonton dari awal, bisa menonton diulang kembali di YouTube Rohis Makbo. Linknya sudah ada di akun Instagram QR, yaitu QR_update. Dan di sana bisa ditonton dari awal hingga akhir. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum follow Instagram QR, bisa di-follow terlebih dahulu, karena insya Allah kami akan tetap istiqomah dalam memposting hal-hal yang insya Allah bisa bermanfaat di hari-hari Ramadan pada tahun ini. Insya Allah sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan, akan merindukan bulan Ramadan, dan akan menyambut Idul Fitri, dan insya Allah di sisa-sisa hari di bulan Ramadan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan ingin diinformasikan kembali, inspirasi Ramadan yang terakhir akan dilaksanakan di hari terakhir Ramadan insya Allah pada hari Sabtu di tanggal 23 Mei 2020. Insya Allah akan diisi oleh kakak alumni kita dari angkatan 61, Kak Hilman, tentang akan ada yang dirindukan, begitu. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Marilah kita tutup acara inspirasi Ramadan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.